Cara membuatnya mudah tanpa mixer, hanya diaduk-aduk. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu pro sedang, boleh juga menggunakan pro rendah. Tambahkan 25 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Lalu bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut masukkan 300 ml air. Airnya saya masukkan secara bertahap sambil diaduk supaya tercampur. Lanjut masukkan sisa air. Kemudian aduk lagi ya sampai tercampur rata. Aduk sampai adonannya mulus, tidak ada yang mengumpal atau mengerindil. Kalau adonannya sudah halus, mulus seperti ini, tidak ada yang mengumpal atau mengerindil, lanjut masukkan bahan berikutnya. 1 butir telur, kemudian kocok lepas. Untuk telurnya ini ukuran kecil. Lalu tambahkan 60 gram susu kental manis. Lalu ini diaduk lagi ya sampai tercampur rata, sampai telur dan susu kental manisnya menyatu dengan adonan. Setelah tercampur, lanjut tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau masih ada yang mengumpal atau mengerindil, adonannya bisa disaring ya. Tapi kalau sudah mulus seperti ini, tidak perlu disaring. Kalau semua sudah tercampur rata, kemudian tutup, diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang, bisa sesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing. Sambil menunggu adonan mengembang, lanjut siapkan untuk toppingnya. Di sini ada 1 buah kentang. Untuk kentangnya sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih, kemudian potong-potong seperti ini. Potong kecil-kecil seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Berikutnya 1 buah wortel. Wortelnya juga dipotong-potong kecil. Berikutnya ada 1 batang daun bawang. Dan 1 batang daun seledri. Nah, ini semua bahannya sudah dipotong-potong, siap untuk digunakan. Panaskan teflon, tambahkan sedikit minyak, kemudian tumis 2 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar. Atau kalau mau dihaluskan juga boleh ya, supaya aromanya lebih wangi. Berikutnya tambahkan setengah sendok makan bawang putih halus. Lalu aduk dan masak sampai aromanya wangi dan warnanya berubah sedikit kecoklatan. Selanjutnya masukkan kentang dan wortel yang sudah dipotong-potong. Supaya kentang dan wortelnya cepat lembut, bisa ditambahkan sedikit air. Nah, setelah airnya menyusut dan ini kentang wortelnya juga sudah lembut, lanjut masukkan daun bawang dan seledri yang sudah dipotong-potong. Tambahkan juga garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk sesuai selera. Aduk lagi ya sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang, bisa ditambahkan. Dan ini rasanya sudah pas. Ini sudah matang ya, langsung saja angkat. Lalu ini akan kita sisihkan ya, nanti akan digunakan.
Kembali lagi ke adonan yang sudah didiamkan, bisa dilihat adonannya sudah mengembang. Lalu ini diaduk lagi ya. Aduk sampai tercampur, sampai adonannya kembali mulus seperti semula. Kalau sudah mulus seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam gelas ukur supaya nanti mudah menuangnya ke cetakan. Langsung saja panaskan cetakan. Di sini saya pakai cetakan martabak mini yang 8 lubang. Olesi dengan margarin. Pastikan teflonnya sudah benar-benar panas ya. Setelah itu baru tuang adonan yang sudah kita buat tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk supaya tercampur. Dan ini kita memasaknya menggunakan api paling kecil. Tuang adonan 3/4 cetakan, jangan sampai penuh ya, karena nanti kuenya akan mengembang. Dan ini jangan langsung ditutup, tunggu sampai keluar gelembung-gelembung kecil seperti ini. Setelah itu baru ditutup, masak sampai setengah matang. Setelah setengah matang seperti ini, bisa dilihat permukaannya itu masih basah. Tambahkan topping sayuran yang sudah kita masak tadi. Untuk banyaknya ini sekitar 1 sendok teh. Di sini saya juga menambahkan potongan cabai supaya hasilnya lebih menarik. Dan ini ditutup lagi ya, masak sampai matang. Nah ini dia teman-teman, kue cubit gurihnya sudah matang, langsung saja keluarkan dari cetakan. Masya Allah, kuenya cantik banget, gembul menul-menul, berpori-pori kecil, dan ini aromanya juga wangi. Tambahkan kertas bolu seperti ini, saya pakai yang putih polos, ukuran 9,5. Kuenya cantik banget ya. Ini lanjut, keluarkan semuanya dari cetakan. Mengeluarkannya mudah, tidak lengket sama sekali. Nah ini dia teman-teman, kue cubit gurihnya sudah matang. Masya Allah, ini cantik banget, menarik, cocok untuk suguhan di acara keluarga, arisan, atau isian snack box. Nah untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika plastik, saya pakai yang ukuran 6A. Tambahkan juga stiker label thank you supaya hasilnya lebih menarik. Nah gimana teman-teman, gampang banget ya cara membuatnya. Bahan-bahannya juga simple, ekonomis. Satu piece bisa dijual dengan harga 2.000-an ya, atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Ini langsung saja kita coba. Bagian bawahnya seperti ini ya, ini matang merata. Kuenya juga berpori-pori kecil, jadi cantik banget. Untuk teksturnya kuenya empuk, lembut, matang merata ya, sampai ke dalam. Ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman, kuenya lembut, gurih, sesuai namanya ya, kue cubit gurih. Wortel dan kentangnya juga lembut, gurih, enak banget, pokoknya ini makan satu tidak bakal cukup. Rekomen untuk dicoba karena beneran enak banget, perpaduan kue yang lembut ditambah isi sayuran gurih seperti ini, benar-benar bikin lagi. Ada sedikit manis dari kue cubitnya dan lebih dominan ke rasa gurih. Yang penasaran dengan rasanya, selamat mencoba resepnya ya. Nah sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.